kehidupan saya sebelum mualaf, seperti kehidupan umat Kristiani pada umumnya. Hari Minggu kami ada ibadah, kemudian di tengah minggu itu ada pengajaran gitu, ada gitu. Kemudian juga ambil bagian lah dalam pelayanan khususnya untuk anak-anak muda. Memang dari kecil itu dulu tuh sampai punya semboyan tuh no Bible no breakfast gitu. Jadi hidupnya itu memang dekat dengan kitab suci gitu, yang selalu dibaca gitu dan ditamatkan gitu ya. Ya kalau di kita berarti disebutnya dikatamkan. Jadi kalau waktu awal pandemi itu ya mungkin disebutnya hidayah Allah ya. Jadi benar-benar memang betul hidayah itu sesuatu yang harus kita raih, kita kejar, kita jemput gitu ya. Tapi memang ada sisi juga hidayah itu ya pemberian Allah gitu, dan semata-mata memang cuman Allah yang tahu gitu siapa yang mau diberikan hidayah ya. Masya Allah, di situ justru Allah sendiri yang membukakan mata saya bahwa lihat deh sekarang itu malah kita seperti kayak mereka gitu, pakai masker kemana-mana gitu kan, nggak boleh jabat tangan dulu gitu kan, rajin cuci tangan itu kayak orang jaga wudhu gitu kan. Nah, walaupun memang lingkungan sekitar saya dari kecil, tetangga-tetangga, kemudian di sekolah, di kantor itu ya tadi muslim friendly ya tadi disebutnya gitu, tapi orang muslim kan nggak ada yang juga mempengaruhi gitu ya supaya kamu masuk sini ke agama Islam, kan nggak ada yang seperti itu gitu ya, karena memang tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam gitu kan, lakum minkum waliyadin. Dan saat itu juga kalau misalnya orang-orang mungkin berpikir Islam tuh teroris dan sebagainya gitu, itu nggak ada di pikiran saya, keluarga kami tuh nggak ada gitu, tapi lebih ke kayak apatis aja gitu, nggak mau tahu urusan lah masing-masing gitu aja sih, nggak pernah sampai kayak jadi stigma negatif atau apa tuh nggak ada sebenarnya, benci apalagi enggak sih gitu. Karena saya backgroundnya itu kesehatan gitu, jadi saya koneksikannya itu dengan kesehatan aja gitu. Seperti wudhunya itu kan jam-jam sholatnya itu sekitar 3-4 jam antar waktu sholatnya. Nah itu inline banget sama virus corona yang sedang berkembang itu kan nggak langsung masuk ke tubuh gitu ya, 3-4 jam mungkin ada di area hidung kita di mana gitu. Nah ketika kita berwudhu, Masya Allah gitu ya, berarti kan walaupun mungkin kan hanya dengan air biasa ya, bukan dengan yang NaCl seperti itu, cuman kan itu cukup untuk mengurangi gitu virus-virus itu ada di rongga pernafasan kita gitu, organ pernafasan kita. Nah Masya Allah ya, jam-jamnya dari subuh, kemudian ke duha, ke zuhur, ke asar, ke maghrib, ke isya, mungkin deket ya, tapi nanti kan sebelum tidur kita disarankan untuk sholat lagi, kemudian ada tahajud, ada witir lagi gitu ya. Jadi itu benar-benar kita sepertinya sebenarnya udah dari dulu dijaga Allah supaya kita jauh dari segala sakit penyakit. Benar-benar orang muslim itu yang menjunjung kebersihan banget gitu. Karena saat itu ngelewatin masjid di balai kota ya, lihat orang pas gerakan sholat kok bisa serempak seperti itu. Kemudian saya iseng lah nyari manfaat gerakan sholat gitu, mulai dari berdiri gitu ya, mulai tangan di sini, kemudian begini gitu, ketika kepala ini sejajar punggungnya itu kan katanya sampai kalau ditaruh gelas tuh nggak tumpah gitu kan, itu ternyata aliran darahnya bagus ke otak, apalagi saat sujud gitu kan. Kemudian itu mungkin hal yang kalau kita nggak sholat minimal 5 waktu, mungkin kapan coba darah kita bisa ada di kepala itu bisa ada ya, bisa teraliri dengan baik. Posisi duduknya itu ternyata bagus untuk organ reproduksi, kan untuk tulang belakang dan sebagainya. Itu yang makanya yang saya makin amazed gitu, dan pengen tahu lagi gitu sunah-sunah yang saya tahu yang teman-teman kantor lakuin. Kan ada puasa Senin Kamis, kenapa Senin Kamis ya? Oh ya pas banget ya kalau hari Senin kan weekendnya habis makan, mungkin kita lagi sama keluarga makannya wah gitu kan nggak terkendali, ternyata hari Senin kita seperti di detox gitu kan gitu. Kemudian ketemu lagi hari Kamis itu, Masya Allah itu yang benar-benar saya kok bisa ya gitu, ajaran yang sejak dulu itu kok ternyata sekarang tuh inline gitu dengan kesehatan. Waktu saya kecil, remaja gitu sampai dewasa itu sebenarnya tadi waktu saya mempelajari kitab saya sebelumnya, dengar-dengar khotbah gitu ya, sering sih suka ada timbul pertanyaan di hati gitu yang sering kali juga nggak tuntas gitu terjawabnya, itu yang kayak masih menyisakan pertanyaan seperti itu, sampai akhirnya
Kayak udah di persimpangan jalan gitu. Saya kayak mau lakukan yang lama itu ragu, tapi mau lakukan yang baru kan belum bisa gitu. Akhirnya itu saya memutuskan untuk datang dulu ke Mualaf Center. Maksudnya sekedar untuk pengen tahu lebih jauh aja, pengen belajar dulu seperti itu sih gitu. Tapi Masya Allah ternyata malah langsung dibawa kepada intinya, yaitu tauhid itu sendiri, yang benar-benar Masya Allah ya, tauhid ya inti dari semuanya sih gitu ya. Kita kembali fitrah itu ya, karena apa ya, sejatinya kan manusia itu emang selalu berusaha nyari yang benar gitu ya, dan kembali ke fitrahnya ya. Kalau fitrah itu tauhid ya itulah, alhamdulillah banget, itu hari yang saya syukuri sekali sebenarnya. Waktu itu saya buka websitenya, di situ ada pilihannya ya, ikhwan, akhwat gitu. Belum tahu lagi artinya ikhwan, akhwat itu apa gitu kan. Terus pilih yang mana, ini kan ternyata oh yang perempuan tuh yang akhwat. Udah hubungin, diminta data-data, agak deg-degan juga sih. Saya juga lihat syaratnya, kalau untuk mu'alaf itu ada bawa berkas-berkas apa saja. Udah saya siapkan aja apa yang diperlukan itu. Cuma saya sekedar bawa aja, nggak tahu itu dipakai apa enggak, pas foto segala macam. Udah pas berangkat itu saya masih batin gitu ya, dalam hati gitu. Ya Tuhan, kalau emang ini bukan maunya Engkau gitu, tolong jangan bikin aku sampai ke tempat itu gitu. Entah kan ini bikin kecelakaan atau apa, aku pokoknya kalau ini memang apa ya, aku nih durhaka ya sama orang tua, kalau ini tuh aku durhaka sama suami gitu, sama Engkau terlebih, aku bilang gitu ya, cabut aja nyawaku. sampai udah ngomong begitu gitu ya. Itu di sepanjang perjalanan tuh diem gitu ya, diem tuh gitu, ngomong batin gitu, pergumulan itu, sampai akhirnya janji jam 9 kurang 10 pun udah ada di tempatnya. Masya Allah, ternyata hari itu harusnya lockdown, kantor tersebut tidak terima tamu lagi gitu ya, tapi ternyata beliau masih mau terima gitu, yang alhamdulillah itu gitu. Sudah Allah atur sedemikian rupa gitu. Waktu itu saya datang itu justru bukan saya yang bertanya, tapi beliau yang tanya, kenapa datang? Ya tadi saya jelaskan yang tentang bahwa kok saya tertarik ya dengan ajaran-ajaran umat Islam terkait dengan manfaatnya secara kesehatan. Saya bilang berhubung saya latar belakangnya dokter gigi, saya cerita gitu. Kemudian beliau nggak tanya saya tentang status saya dan sebagainya tuh, enggak gitu. Langsung jelaskan tentang tauhid, dijelaskan rukun iman, rukun Islam, zat Allah tuh yang seperti apa gitu, yang bahwa Allah itu maha kuasa banget sampai nggak butuh sekutu gitu, yang sampai saya iya ini yang benar. Maksud saya di hati tuh kayak konfirmasi gitu loh, bahwa ini Allah yang saya tahu adalah Allah yang seperti ini. Kalau masih membutuhkan sesuatu, membutuhkan seseorang gitu, untuk hadirnya beliau itu berarti bukan Allah. Saya benar-benar menapaknya itu setapak demi setapak gitu, nggak tahu gimana caranya sholat, ya udah pakai YouTube kayak gitu. Momen sholat tuh momen yang saya nantikan gitu ya, dari waktu ke waktu tuh, waktu yang alhamdulillah ya Allah udah zuhur itu, mudahkan ya Allah untuk nanti bisa asar, habis asar juga alhamdulillah bisa asar, mudahkanlah untuk bisa maghrib. Itu bener-bener berasa banget gitu ya, yang waktu itu cuma sempet yang fardu dulu ya, karena 4 rakaat aja tuh rasa lama gitu, dan apa keringat sejagung-jagung tuh udah bercucuran gitu, mukena sampai lepek banget itu karena takut gitu ya, sambil takut gitu kan. Bener-bener waktu itu saya cuma minta, ya Allah kasih aku kesempatan untuk belajar lebih lagi tentang Islam dulu gitu. Kan saya cuma tahu yang 3 jam tadi dari Bunda Sri itu ya, yang di Mualaf Center gitu. Jadi saya mau tahu isinya Al-Quran aja, minimal saya sampai khatam terjemahannya Al-Qurannya dulu. Jadi di situ saya bisa cerita ke adik saya, ke suami saya, ke orang tua saya gitu. Nanti nggak sekedar saya dibilang cuman kepengaruh orang, ikut-ikut orang atau apa gitu dan sebagainya gitu. Tapi emang bener-bener saya tahu gitu, karena saya tahu kalau misalnya saya cuman apa ya, alasannya tuh cetek banget gitu ya, itu pasti kan ketika ada apa tantangan, ada kendala, itu pasti kan kita akan mudah untuk gugur ya, mudah untuk menyerah gitu kan. Dan saya rasa nggak bisa main-main dengan agama gitu ya gitu. Insya Allah waktu itu saya, karena dengan tadi udah yakin ini agama yang betul
betul gitu ya, agama yang membawa saya kembali kepada tauhid, kepada fitrah, itu ya udah gitu, kayak harga apapun yang ada di depan gitu ya itu akan saya bayar gitu. Saya pikir kalaupun saya harus meninggal pun, waktu itu saya mikir ya sudah, saya mati dalam keadaan sebagai muslim, itu aja waktu itu. Dan yang aku lihat setelah aku lebih lagi belajar dalam ilmu-ilmu di Islam ini, ternyata memang Islam itu satu, yang aku tahu Islam itu agama yang sempurna menurut saya. Semua pedoman pertanyaan yang kita butuhkan tuh ada di situ gitu ya, detail gitu. Nah, kedua, Islam tuh agama yang fitrah banget. Jadi ketika agama fitrah ya itu kan kita selalu mencari kebenaran ya. Jadi nggak ada pertentangan di dalamnya itu, nggak ada juga yang ngelawan fitrah kita tuh, nggak ada gitu di ajaran. Kemudian ternyata Islam tuh ya agama para nabi dan rasul selama ini, dari awal sampai akhir nabi kita ya itu sebenarnya yang dibawa oleh Islam, nilai ketauhidan itu sebenarnya, makanya Islam itu agamanya para nabi dan rasul gitu. Nah kemudian yang saya lihat Islam itu juga agama yang fair, yang adil gitu. Ketika itu kebenarannya itu yang disampaikan gitu, nggak ada yang direkayasa, direvisi, diganti dan sebagainya. Kemudian aku lihat juga Islam tuh agama ilmu banget ya. Itu kelihatan banget gitu ya, ketika memang untuk beriman itu justru kita harus dipersilakan untuk berpikir dulu gitu. Kamu harus berpikir dulu, ambil pelajaran dulu, kalau dalilnya jelas boleh kamu imanin, kalau enggak ya nggak usah gitu. Itu yang saya paling rasakan gitu ya. Di samping ya banyak hal tadi ya, kalau dari sisi kesehatan kan bener-bener menjunjung tinggi kesehatan, kebersihan banget, banyak tibu nabawi juga ya. Itu sih yang aku rasakan tentang Islam gitu ya. Memang kalau kita tahu tujuannya, kita bikin perencanaannya, kan kita apa ya, kalau buat dunia aja kita kan merencanakannya sedemikian rupa ya untuk masa depan kita gitu ya. Nah itu dunia itu yang cuman apa sekecil itu gitu ya. Bahkan yang lebih luas dari itu akhirat kita nanti, masa iya kita nggak bikin perencanaan yang detail gitu kan. Sebisa mungkin selalu cari gimana jalan untuk bisa kita melakukan kebaikan, amal soleh gitu, sekecil apapun gitu. Jadi karena kita lagi tujuannya adalah mengumpulkan bekal buat di akhirat nanti kan, bukan untuk yang dunia sekarang gitu. Kalau dunia aja kita bisa segitu prepare-nya gitu, kenapa kita nggak lebih prepare untuk yang urusan di akhirat. Dan memang kan hadis riwayat Ibnu Hibban itu bilang ya, barang siapa yang sudah berada di jalan yang benar, di jalannya Allah, itu berlarilah gitu kan. Kalau sulit ya berlari kecil lah, kalau itu masih berat ya berjalan gitu kan. Kalau perlu tuh ya merangkak gitu. Tapi jangan kita tuh berhenti atau kita berbalik arah, apalagi ya nauzubillah. Itu sih waktu itu saya pegangannya. Kemudian kalau ayat mungkin di Quran surat Muhammad tuh ayat 7 dibilangkan, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nah niscaya dia akan menolong engkau dan menetapkan kedudukanmu gitu ya. Jadi itu jadi pegangan saya aja ya. Sebenarnya Allah kan nggak perlu ditolong ya, agama ini juga nggak perlu ditolong sebenarnya, ada nggak ada kita gitu kan. Tapi masya Allah, karena saya butuh pertolongan Allah, makanya ya udah ini yang bisa saya lakukan gitu ya, sekecil apapun tadi. Mungkin apa ya, dengan sebatasnya ilmu saya juga gitu ya, kalau itu bisa apa ya, bisa berdampak positif buat lingkungan sekitar, buat orang lain, alhamdulillah kayak gitu sih. Itu aja, nggak ada muluk-muluk gimana gitu kan, karena ya emang tujuan kita cuma dapat ridho Allah ya. Kalau udah dapat ridho Allah ya udah semuanya, apalagi yang dicari gitu.